yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk kembali belajar. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan merasa susah. Dan kenapa seringkali kita susah Bapak Ibu sekalian? Karena ekspektasi kita ketinggian. Tujuan hidup kita itu bukan bahagia. Kalau ada yang berharap bahwa hidupnya itu dari bahagia ke bahagia, ujian tanpa ujian, maka bukan tempatnya di dunia untuk mencari itu. Karena Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dunia ini dari ujian ke ujian, dari ibadah ke ibadah. Karena ketika seseorang dibuat Allah Subhanahu wa taala, memang hidup ini tidak untuk di zona nyaman. Karena Bapak Ibu sekalian, tujuan pertama dan utamanya adalah agar kita tidak kerasan di dunia. Agar kita senantiasa ingat dengan tujuan awal dan utama manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di muka bumi ini, bukan untuk bersenang-senang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika ujian datang, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Yusuf, fasabrun jamil, maka sabarlah yang akan membersamaiku. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semua tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan mewakili keluarga besar dari keluarga kami, mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatian, atas doa untuk keluarga kami. Terkhusus ribuan terima kasih kepada pihak yayasan yang mensupport dan membesarkan hati kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari ini tanggal 21 dari bulan Sya'ban. Berarti Ramadan tinggal sebentar lagi. Namun Bapak Ibu sekalian, di balik Ramadan hanya sebentar lagi, ternyata Ramadan kata Al-Quran hanya sebentar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Dan ini merupakan kinayah atau sindiran akan waktu yang sebentar di bulan Ramadan. Maka kata Profesor Dr. Umar Abdullah Mukbil, sebuah kesalahan yang sangat besar bagi siapa saja yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi dia menyia-nyiakan tanpa memanfaatkannya untuk menggapai kebaikan sebanyak mungkin. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi sejatinya Ramadan itu adalah kawah candra di muka. Ramadan itu ladang kita untuk menempa diri, agar setelah 11 bulan setelah Ramadan kita menjadi insan yang hebat, insan yang siap menghadapi semua kesulitan, semua rintangan, semua godaan dari setan. Sebagaimana ketika Ramadan, ya namanya juga pelatihan Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kita itu kembali ke barak ya. Kita latihan, maka sama Allah Subhanahu wa taala dikurangin musuhnya. Sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hendaknya ketika setiap orang mukmin itu berbahagia dengan hadirnya Ramadan. Gimana mereka tidak bahagia? Karena ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan bagaimana mereka tidak berasa gembira ketika di bulan Ramadan setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, alumni dari Ramadan itu hanya 2 saja. Yang pertama, mereka yang sukses mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang gagal di bulan Ramadan. Ketika yang sukses, Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun sebaliknya, mereka yang tidak menggunakan Ramadan dengan baik, maka diancam oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya, wa raghima anfun rajulun dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla an yughfara lahu. Sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh hina orang yang memasuki bulan Ramadan kepadanya, kemudian Ramadan pergi tanpa diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia,
karena Ramadan waktunya berbatas, karena Ramadan waktunya singkat, mari kita gunakan setiap waktu, setiap saat dari bulan Ramadan untuk menempa diri kita. Namun hendaknya kita juga berhati-hati dengan perusak-perusak Ramadan. Ada banyak kerusakan-perusak Ramadan Bapak sekalian yang menyebabkan orang ibadahnya diterima, ibadah puasanya sudah lepas kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Apa saja perusak ini Bapak sekalian? Yang pertama kesia-siaan, yang kedua emosi, dusta, ghibah, serta kemaksiatan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yabda'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, juga melakukan perilaku seperti perilaku orang bodoh, maka Allah nggak butuh mereka meninggalkan makan dan minum. Tapi Bapak sekalian, walaupun memang ulama selisih pendapat terkait apakah kemaksiatan itu membatalkan puasa. Mayoritas mengatakan membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Namun Bapak sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kalau seandainya ghibah itu jadi penyebab batalnya puasa, niscaya tidak ada satupun orang yang bisa mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Tapi Bapak sekalian, inilah perusak-perusak dari bulan puasa yang hendaknya kita khawatiri, kita tinggalkan selama Ramadan, dan harapannya ketika kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, selesai Ramadan bisa kita tinggalkan keburukan-keburukan ini. Sebagaimana Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, "Arul muslimina asa'u fahma syahri Ramadan. Fahunaka man zannu anna syahra Ramadan syahrul kasali wal battalah. Wa hunaka man zannu anna syahra Ramadan huwa syahrul akli wasyurbi tuwal lail wan naum tulan nahar." Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, aku melihat orang-orang muslim itu salah memahami bulan Ramadan. Mereka sebagian menyangka bahwa bulan Ramadan adalah bulan malas-malasan, bulan menganggur. Sebagian yang lain juga menyangka bahwa bulan Ramadan adalah bulan makan dan minum sepanjang malam dan tidur sepanjang siang. Ini Bapak Ibu sekalian, kesalahan-kesalahan inilah yang akhirnya menyebabkan ketika orang-orang itu keluar dari Ramadan gak mendapatkan hasil sama sekali di bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, hendaknya ketika kita Ramadan, kita perhatikan hal-hal ini. Yang pertama, mari kita perbanyak ibadah, memperbanyak syiar dari Ramadan, dan hati-hati juga dengan pencuri-pencuri Ramadan. Ada banyak pencuri Ramadan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dan utama apa? HP. Luar biasa nih HP ini ya. Belum lagi TV. Ya memang ada sebagian sinetronnya yang bagus, misalnya Para Pencari Tuhan misalnya, ya kan? Nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini juga menghilangkan atau mengurangi ibadah kita. Karena Ramadan itu setiap detik dari bulan Ramadan penuh dengan nilai ibadah jika kita menjalankannya dengan baik. Apa kita tidak iri dengan orang-orang terdahulu yang ibadahnya luar biasa ya? Ada Imam Bukhari yang tiap hari hatam Quran, sholat tarawihnya dengan 10 juz. Imam Syafi'i 2 kali sehari hatam Quran ya. Sementara kita sibuk di depan HP, sibuk di depan TV dengan acara-acara yang tidak jelas. Apalagi sekarang ada OVJ sahur dan lain sebagainya gitu. Hati-hatilah, mari kita berhati-hati dengan distraksi atau perusak-perusak dari bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu sekalian, sejatinya suksesnya Ramadan ada di 3 hal ini. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi 3 sukses ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, selesai Ramadan dimudahkan menjaga taat, dan yang ketiga menjaga nilai dari karakter Ramadan tersebut. Ya. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian, selesai Ramadan kita jadi makhluk yang baru. Harapannya selesai Ramadan, kebiasaan-kebiasaan kita selama Ramadan terus berlanjut. Bukan selesai Ramadan masjid kita kembali sepi,
Ketika Ramadan kita bangun sebelum subuh, harapannya setelah sebulan kita melakukan hal tersebut, kita sudah terbiasa bangun di jam 4 untuk sholat tahajud. Selesai harapannya Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan kita terbiasa sholat tarawih berjamaah, selesai Ramadan masjid juga minimal tuh maghrib isya penuh dengan jamaah. Tapi ironinya Bapak Ibu sekalian, setelah Ramadan semua kebiasaan itu menghilang. Kembali masjid sepi, manusia kembali bergibah dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan, dan kita tahu bersama ada 7 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua khataman Al-Quran, yang ketiga melakukan sholat tarawih dan qiyam. Adapun yang keempat adalah bersedekah dan berbagi. Yang kelima Bapak Ibu sekalian banyak berdoa. Yang keenam iktikaf di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah umroh, yang luar biasa tuh harganya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini nilai-nilai zahir atau amalan-amalan zahir di Ramadan. Maka hendaknya Bapak Ibu sekalian kita juga memahami apa sih nilai tarbiyah, apa yang harus kita gembleng, apa yang harus kita kuatkan, apa yang kita harus latih di bulan Ramadan. Ada 12 poin Bapak Ibu sekalian dalam materi ini terkait hal-hal apa saja yang harus kita perkuat selama Ramadan dan kita lanjutkan selesai Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Madrasah Ramadan itu membentuk takwa dan perisai. Inilah Bapak Ibu sekalian tujuan utama dari Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian jadi insan yang bertakwa. Ini tujuan utama dari Ramadan. Maka almarhum Zainuddin MZ pernah mengatakan, laisal idu liman labisal jadid walakinnal idu man taqwahu yazid. Bukanlah lebaran orang yang pakai baju baru, tapi lebaran sejatinya adalah bagi orang-orang yang takwanya bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya selesai Ramadan Bapak Ibu sekalian takwanya enggak menambah, perilakunya kembali ke sebelum Ramadan, berarti dia gagal di puasanya. Jadi ini barometer Bapak Ibu sekalian kesuksesan seseorang di Ramadan. Jadi seperti orang yang pelatihan, dia baru dikatakan sukses di pelatihannya manakala selesai pelatihan dia bisa menerapkan ilmu yang dia dapat selama pelatihannya. Ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, pembentuk takwa. Kenapa dikatakan pembentuk takwa Bapak Ibu sekalian? Karena memang isinya Ramadan itu ya takwa. Takwa itu kan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selama di luar Ramadan kita biasa makan dan minum, selama Ramadan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita menuruti apa yang dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW menyebutkan bahwa puasa itu merupakan perisai. Hendaknya kita juga jadikan puasa kita sebagai perisai. Karena Nabi SAW bersabda, "Innamas shaumu junnah yustajinu bihal abdu minan nar." Sungguhnya puasa adalah perisai yang dapat melindungi seseorang hamba dari siksa api nerakanya. Ini hendaknya kita perkuat, kita latih selama Ramadan, dan selesai Ramadan kita lanjutkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan itu melatih keikhlasan, kedekatan dan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, puasa itu amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Amalan yang paling gampang ditipu, ibadah yang paling gampang nipu itu ya Ramadan, ya puasa. Kumur-kumur, masuk 3 kumuran, keluar 2 kumuran, gak ada yang tahu. Kita masuk kamar, makan, kemudian kita keluar pura-pura lemes mengatakan panas hari ini gitu kan, nggak ada yang tahu. Maka di dalam satu hadis qudsi Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu. Semua amal anak Adam itu miliknya. Dia dapat ketenaran, dia dilihat oleh orang lain.
Sholat ke masjid dia, orang ngeliat, dia rajin ke masjid. Dia haji, sekampung tahu kalau dia berangkat haji. Tapi beda dengan puasa. Maka Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan hanya aku yang akan memberikan pahalanya kelak di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, karena itulah puasa mengajarkan kepada kita agar tidak mencari pamrih manusia, agar kita tidak mencari kesombongan di hadapan manusia dengan ibadah kita. Maka keikhlasan ini yang terlatih ketika datang bulan Ramadan atau kita saat berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, puasa itu melatih semua kesabaran. Ya. Karena sabar itu kan terbagi jadi 4. Maaf, lupa tertulis yang ketiga, yang keempatnya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kita lapar dan haus di siang hari, di saat malam kita ngantuk, kita lemas, tetap kita berjalan dalam ketaatan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, sabar atas kemaksiatan. Godaan untuk berbuka puasa bisa kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, sabar terhadap takdir yang Allah berikan pada kita. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, takdir atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, Bapak-Ibu sekalian, melatih kita untuk semua kesabaran tersebut. Sebagaimana Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat bahwa Nabi ketika masuk 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istri-istri beliau dan mengikat sarungnya sebagai bentuk kesungguhan beliau dalam beribadah. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, Ramadan menundukkan syahwat, baik syahwat terhadap harta maupun syahwat pada hal-hal yang lain. Sebagaimana Bapak-Ibu sekalian, kita bisa temukan di Ramadan bahwa kita butuh dunia itu hanya sedikit. Ketika asar Ramadan misalnya, ada yang berangkat ke pasar beduk, perasaan satu pasar mau dibeli, ya, mau kolak lah, inilah itulah, itu kan. Begitu maghrib, minum 2 gelas es teh, selesai, udah nggak pengen lagi. Paling-paling ujung-ujungnya apa, ibu-ibunya mikir gitu kan, makanan sebanyak ini mau diapain gitu kan. Dan ini ironisnya kita, Bapak-Ibu sekalian, ketika Ramadan justru rata-rata keluarga itu lebih banyak mengeluarkan uang berbelanja dibanding di luar Ramadan. Karena nafsunya yang diturutin, padahal ketika sudah berbuka nggak dimakan gitu kan. Jadi ini, Bapak-Ibu sekalian, yang keempat, ya. Ramadan menundukkan syahwat kita terhadap dunia dan yang lainnya. Yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, Ramadan ini sebagai ajang kita mengendalikan emosi. Jangan sampai, Bapak-Ibu sekalian, ketika Ramadan justru kita mengumbar emosi. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim. Jika seandainya seorang di antara kalian sedang berpuasa, jangan berkata kotor, jangan pula bertindak bodoh. Ada pula jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, maka hendaknya dia mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Ramadan mengendalikan emosi. Karena sejatinya Bapak-Ibu sekalian, emosi itu ketika diumbar itu kan tidak mendatangkan kebaikan. Maka ketika kita pengen tahu seseorang, maka lihatlah saat dia emosi, ya. Bagaimana dia mengendalikan atau memanage emosinya. Jadi kalau misalnya ada yang disindir sedikit dia marah, berarti ada masalahnya dalam dirinya. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian yang hendaknya kita fahami. Jadi ketika Ramadan, latihlah emosi. Karena emosi itu tidak mendatangkan kebaikan. Makanya Bapak-Ibu sekalian, kalau hendak marah dengan anak, jangan langsung marah. Kapan kita mau marah, Bapak-Ibu sekalian? Tunggu emosi kita agak tenang dulu. Jadi kalau misalnya lihat anak kita yang kira-kira mengesalkan, sudah duduk,
tarik nafas. Begitu sudah agak tenang baru kita ngomong sama anak kita, abang tadi kenapa? Jangan langsung Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang marah pada saat emosinya memuncak, maka anaknya nggak akan pernah paham dengan yang dia katakan. Anak itu Bapak Ibu sekalian akan disampaikan, akan tenang itu manakala kita ngomongnya dengan tenang. Kalau anak ibu marah gitu dengan anaknya dengan suara yang keras, anak yang difahami oleh anak apa? Ibu marah, suaranya melengking, suaranya keras. Kalau ditanya apa yang dimarahin ibu, nggak tahu. Karena mereka sudah panik dengan dengan suara sang ibu. Ya. Ini yang kelima Bapak Ibu sekalian. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan itu membersihkan diri kita dari sifat bakhil dan tidak peduli. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang puasa Ramadan dengan benar-benar puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan merasakan susahnya hidup. Dia akan merasakan laparnya begitu luar biasa. Jadi Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian, tips Nabi agar kita tidak kalap saat makan saat buka puasa, itu beliau ketika buka makan rutop. Rutop itu kurma basah, kurma tangkai gitu. Apa ya? Kalau ininya yang kotakan yang ada tangkainya itu rutop. Kalau nggak ada rutop, beliau tamar makannya. Tamar itu yang kurma-kurma yang biasa kita temukan di Ramadan. Ya. Jadi kalau bisa tuh pakai kurma muda. Kalau nggak ada kurma muda, pakai kurma curah atau kurma yang kita kenal yang biasanya. Kalau tidak ada Bapak sekalian, minum air. Habis itu sholat. Ya. Tujuannya Bapak sekalian agar asam lambung kita sudah selesai, agar otak kita sudah paham kalau perut sudah terisi. Barulah selesai sholat, makan. Beda dengan kita. Kalau buka puasa itu apa? Minum es 2 gelas, gitu kan? Habis itu makan gorengan, habis itu makan kolak, habis itu luar biasa. Sementara Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka puasa dengan seperti itu, maka tubuh kita, apalagi buka puasa, mohon maaf, kalau buka puasanya pakai es, yakinlah Bapak Ibu sekalian, saat selesai buka puasa badan akan lemes, bawaannya ngantuk. Kenapa bisa lemes, bisa ngantuk Bapak Ibu sekalian? Apalagi kalau pakai minuman gula yang rafinasi lagi. Karena tubuh Bapak Ibu sekalian butuh energi yang lebih untuk mengolah gula. Ya. Begitu melonjak kadar gula di tubuh, insulin akan keluar dari pankreas, bekerja dengan sangat keras. Belum lagi lambung harus memanaskan dirinya. Jadi kalau kata ilmuwan Bapak Ibu sekalian, lambung itu baru bisa mengolah makanannya saat suhunya sama dengan suhu tubuh. Suhu tubuh kita 37 gitu ya. Masuk es yang berapa derajat ya? Sekitar 16 atau 15 derajat gitu kan. Maka darah kita akan dikirim ke lambung untuk memanaskannya, hingga otomatis Bapak Ibu sekalian otak kita kekurangan darah. Makanya ngantuk, hingga akhirnya apa? Tarawih males, ngaji males. Kenapa? Udah kenyang. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau sudah makannya habis buka puasa gitu kan, makan lagi. Habis tarawih makan lagi. Saya punya kawan Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan selesai Ramadan nimbang badan naik 5 kilo. Wallah alam bagaimana ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan datang Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita membersihkan diri kita atau kita latih diri kita untuk terhindar dari sifat bakhil dan tidak peduli pada sesama. Karena bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Sebagaimana Nabi SAW ketika dalam hadis disebutkan beliau itu sangat-sangat dermawan. Sampai begitu masuk Ramadan, kata Nabi SAW, kata para sahabat, Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan kedermawanannya lebih dermawan daripada angin yang bertiup.
Saking dermawannya Nabi. Kalau kita kan enggak. Kalau di masjid sekitar di komplek kita atau di perumahan kita atau di kampung kita mau ngadakan buka dan diminta untuk nyumbang untuk buka, kadang mikir gitu kan, dapat lagi jatah, suruh masak lagi. Padahal Bapak Ibu sekalian pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ngasih makan orang yang puasa, maka dia dapat 3 hal. Yang pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, dikasih kesempatan masuk surga. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang sama dengan pahala puasa. Seorang sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, tidak semua kami bisa ngasih makan orang yang puasa. Nabi menjawab, 3 hal ini bisa didapatkan dengan memberi sebutir kurma atau seteguk air. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu sekalian bawa nganter 1 cerek jus misalnya, atau ngasih, ini sudah berapa tuh pahala yang diberikan untuk orang-orang tersebut. Bahkan dilanjutnya Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mengenyangkan orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan minum dari telaga Kausar yang dia tidak akan pernah kehausan setelahnya sampai dia masuk surga kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian, diharapkan ketika Ramadan dia sudah belajar untuk membersihkan sifat bakhil dan tidak peduli, karena dia sudah terbiasa lapar di siang hari, maka hendaknya diharapkan penyakit-penyakit bakhil ini keluar dari hati orang tersebut. Karena Bapak Ibu sekalian, bakhil itu luar biasa. Sampai Al-Quran menyebutkan barang siapa yang terhindar dari penyakit bakhil, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang pelit itu dekat dengan neraka, dekat dengan orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Adapun orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, namun dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita latih selama Ramadan kepedulian kita kepada manusia, atau kita bersihkan sifat bakhil ini dari diri kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu hendaknya membuat kita semakin banyak berdoa, semakin membiasakan diri kita untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala apit ayat tentang pengabulan doa di antara ayat-ayat puasa. Ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya padamu tentangku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika mereka bermohon kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan ada korelasi, ada hubungan yang dekat antara puasa dan pengabulan doa. Maka ketika kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah berdoa. Dan selesai puasa diharapkan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang sudah enggak terlalu hobi berdoa. Lebih yakin dengan dirinya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang enggak mau berdoa itu bisa masuk neraka. Al-Quran menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, berdoalah padaku, aku akan kabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa saja yang sombong dari beribadah atau berdoa padaku, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah berdoa. Bahkan orang sahabat terdahulu Bapak Ibu sekalian, mereka itu sebelum melakukan aktivitas doa dulu. Cari garam sebelum berangkat ke pasar, doa dulu. Ketika mau punya hajat, istikharah sama Allah, berdoa dulu. Beda dengan kita. Kita itu sudah kepedean aja gitu kan. Punya duit, sudah tenang aja lah, ke pasar ada duitnya. Nggak bawa duit cash, ada di rekening gitu kan. Padahal Bapak Ibu sekalian,
Hal-hal seperti itulah yang bikin kita bermasalah. Orang Islam itu hanya baca 0,75 buku per tahun. Jepang paling sedikit itu 10 buku per tahun. Ya. Indonesia lebih parah lagi. Ya. Kalau orang Indonesia apa? Yang dibaca judul langsung komen. Ini Indonesia gitu kan. Makanya kita temukan apa? Banyak kekacauan tuh di internet ya. Mereka baca judul padahal judulnya ini memang sengaja dibikin bombastis, gitu kan? Komennya entah kemana-mana, padahal tidak nyambung dengan artikelnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karakter pembelajar ini yang harus kita lakukan. Ya. Kita itu ada seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, mengatakan kenapa kok umat Islam itu mundur? Karena mereka tidak menguasai segalanya. Ilmu mereka nggak punya, teknologi jauh. Baju yang kita bikin ini apa? Apalagi sekarang ya. Setelah Seritek gulung tikar, baju kita kebanyakan dari Cina. Untuk perlengkapan teknologi, umat Islam nggak ada. Pesawat tempur itu kan baru coba dibuat oleh Turki dengan proyek KAN-nya. Indonesia paling ya Antasena lah, tank laut yang berbasis kapal boot. Itu aja yang dibikin di Indonesia. Untuk kapal selam ya paling orang Palembang aja yang bikin. Itu pun berenangnya di Cuka gitu kan. Jadi kita tertinggal semua ya. Indonesia untuk drone masih jauh gitu kan. Paling yang punya drone Turki sama Iran. Maka Bapak Ibu sekalian berat rasanya gitu kan kita umat Islam untuk bangkit untuk maju. Padahal kan kita doanya Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah kuatkanlah umat Islam dan muslimin. Tapi kita lupa dengan yang diperintahkan Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia, pakai ilmu. Kita nggak ada semuanya. Produk mobil siapa yang bikin? Barat, Jepang. Indonesia hanya pengguna. Paling kita bikinan umat Islam itu orang Indonesia ya Vespa yang banyak botol aquanya gitu. Gitu aja. Maka Bapak sekalian kita bisa temukan dari pertanyaan Ibunda Aisyah yang menunjukkan bahwa beliau itu begitu ingin untuk belajar. Apa pertanyaan beliau? Ya Rasul, kalau seandainya aku tahu kalau malam tersebut adalah Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca? Nabi mengatakan, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah kesalahanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, maaf itu, afun itu, al-afwu itu puncak tertinggi dari pengampunan. Jadi kalau ghafurun ya, Allah Rabbi firli, itu maafnya, dosanya diampuni, tapi bekasnya masih ada. Catatannya masih ada. Tapi kalau afun itu Bapak Ibu sekalian, dosanya diampuni, catatannya juga dihapus. Kalau kita ilustrasikan seperti dinding yang ada paku. Kalau Rabbi firli, ampuni itu pakunya dicabut, lubangnya masih ada. Tapi kalau afun, pakunya dicabut, dipelamir, dicat ulang hingga tidak kelihatan lagi kalau di situ pernah ada paku. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, pembelajar. Makanya ketika Ramadan ada taklim, ada kultum di masjid, ya ikutin, dengarkan dengan baik gitu ya. Biar lebih ini lagi ya datang aja ke masjid sini. Ada berapa Ustaz pembicaranya? Ada banyak ustadz-ustadznya. Saya cuma sehari Ustaz ya. Yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu membentuk karakter ihsan. Kebaca nggak ihsannya? Ya. Ihsan itu Bapak Ibu sekalian adalah kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebaik yang bisa kita lakukan. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu, bahasa hadisnya, ihsan itu antabudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah.
Kalau seandainya kalian gak bisa lihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat semua yang kalian lakukan. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang beribadah Ramadan tidak dengan ihsan, dikhawatirkan ibadah puasanya tidak diterima Allah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang-orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Maka alangkah ironisnya ketika kita dapatin di di masyarakat kita, Lebaran itu hari kesucian, sebulan kita melawan hawa nafsu, hari ini hari kemenangan. Menang dari mana? Ya. Karena musuh kita cuma satu, hawa nafsu, setannya diikat. Selesai Ramadan, nafsunya juga diumbar, setannya juga dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba qa'imin, betapa banyak orang-orang yang qiyam, yang tarawih, tapi laisa lahu min siyamin qiyami illa sahar. Enggak dapat apa-apa dari qiyamnya kecuali hanya begadang saja. Maka Bapak Ibu sekalian, ihsan ini atau karakter kita melakukan yang terbaik untuk Allah sebisa yang kita lakukan, hendaknya juga kita pupuk. Karena sejatinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan persembahan kita padanya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hendaknya yang kita latih di bulan puasa. Yang ke-11 Bapak Ibu sekalian, puasa itu menghadirkan karakter munazzam. Munazzam itu tertib atau keteraturan dan indibat, tepat waktu. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan datang, Nabi SAW menyuruh kita untuk memperhatikan waktu. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Maka seseorang kalau pengen mendapatkan berkah, dia harus bangun malam, harus menyiapkan dirinya untuk tidur, untuk memperhatikan istirahat dan tidurnya hingga dia bisa bangun untuk bersahur. Apalagi kalau kita lihat sahabat Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Saya pernah ketemu hadisnya Bapak Ibu sekalian, sahabat itu sholat tahajudnya atau sholat tarawih dan tahajudnya itu baru selesai menjelang sahur. Menjelang subuh, maaf. Jadi mereka itu sepanjang malam ibadah, menjelang subuh baru mereka sahur. Habis itu lanjut ibadah lagi. Ya. Ini selama Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Nabi menyebutkan bahwa bersegeralah, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan waktu dengan baik. Ya. Jadi karakter puasa mengajarkan kepada kita untuk peka dengan waktu, harus bisa menjaga ritme dari kehidupannya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah puasa itu mengajarkan kita karakter optimis dan tangguh. Di mana letak tangguhnya Bapak Ibu sekalian? Karena kita siap tidak makan, siap lapar, siap haus di siang hari. Mereka kita juga siap selama Ramadan dididik untuk siap bangun di malam hari. Hingga seorang ulama mengatakan, seorang mukmin itu tidak akan pernah terkalahkan oleh dunia. Karena mereka sudah terbiasa lapar, mereka terbiasa untuk begadang. Dan Bapak Ibu sekalian, optimisme ini harus senantiasa kita pupuk, ketangguhan ini harus senantiasa kita lanjutkan bahkan selesai Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa kalaupun seandainya dunia kita bermasalah, ingatlah bahwa Allah masih punya yang lain. Itu tadi di awal saya sampaikan, kenapa Allah ciptakan dunia ini penuh dengan kesusahan, agar kita tidak nyaman di dunia, agar kita berpikir untuk senantiasa pulang kampung. Kalau bahasanya Bapak Ibu sekalian, cukuplah kita menderita di dunia, jangan sampai kita menderita juga di akhirat. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, walissaimi farhatan, orang puasa itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal iftar, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan.
bahwa kebahagiaan yang pertama adalah saat dia berbuka, dan kebahagiaan kedua saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 12 karakter ini, 12 kebiasaan ini hendaknya kita latih, kita pupuk, kita kuatkan selama Ramadan, dan selesai Ramadan Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita tetap jalankan agar Ramadan senantiasa di dalam hati. Sebagaimana Mu'alla bin Fadl mengatakan bahwa para sahabat dulu selama 6 bulan selesai Ramadan mereka berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka selama Ramadan, dan 6 bulan menjelang Ramadan mereka kembali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan di bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian, tips agar Ramadan senantiasa berada di dalam hati, dan agar amalan-amalan kita di Ramadan itu terus berlanjut bahkan saat Ramadan sudah tidak bersama kita lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah meridhai kita. Saya kembalikan mikrofon ke Ustadz Muntasir. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan kepada saya dan Sarman atas materi pembekalan kita menghadapi bulan Ramadan ya. Baik Ustazah, mudah-mudahan kita dapat maksimal dan optimal dalam melaksanakan ibadah Ramadan yang insya Allah lebih kurang 1 pekan lebih lagi ya. Lebih kurang 9-10 hari lagi insya Allah sudah memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa dengan Ramadan dan beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berharap menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun ya. Baik, Ustazah, mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini ataupun kedua tema yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ibadah kita yang kita tingkatkan di bulan Ramadan ini kan tilawah ya Ustaz. Ya. Nah, tilawah itu kan banyak kita ini ingin mencapai target apa? Apalagi kita 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Karena lebih utamakan mencapai target banyaknya kata Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat itu, kita baca artinya, kalau kita sudah baca tafsir itu kecil sekali, kan mungkin lebih dari 1 kali namanya. Kita tidak tidur di sini. Ya, siap. So, Ibu, tafsir atau terjemahan Ibu? Terjemahan tafsir. Pokoknya inilah memahami Rob. Kalau tilawah itu saya bagus dibaca terjemahannya, kemudian supaya kita memahami betul isi maksud dari ayat-ayat yang kita baca. Yep. Baik, syukur. Baik, berikutnya dari yang lain. Siapa kita boleh? Nah, yang lebih utama kita sholat tarawih khususnya dengan berjamaah, kemudian sholat tarawih sendiri, sedangkan kita merasa lebih syuk kalau kita itu sholat sendiri. Yep. Kita terima kasih. Oke. Syukur atas pertanyaannya. Berikutnya. Ya. Ya, Ibu. Salam. Sebelum terakhir Ramadan itu kan tadi ada di akhir hari itu jangan berliput dari 7 hari sisanya, itu maksudnya gimana? Oke. Baik. Untuk kamu 3 Ustaz jawabnya. Yep. Ya Bapak sekalian, untuk yang pertama, khusus di bulan Ramadan para ulama menyebutkan bacanya lebih utama. Hingga kita temukan para ulama itu ketika datang bulan Ramadan mereka meliburkan semua taklim.
Mereka meliburkan semua bacaan kecuali hanya baca Al-Quran. Ya. Jadi mereka bersandarkan dari hadis bahwa Nabi SAW selama Ramadan beliau menghatamkan dan memurojaah bacaan Quran kepada malaikat Jibril sekali hatam. Jadi tiap malam beliau murajaah kepada malaikat Jibril, karena zaman itu kan tidak ada Quran dan beliau juga hanya bersandarkan hafalan, maka beliau murajaah pada malaikat Jibril. Di Ramadan terakhir menjelang akhir hayat beliau memurojaah Qur'annya 2 kali, hatam Qur'annya 2 kali. Dari situlah kemudian para ulama berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, memperbanyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu jadi yang pertama, yang lebih utama baca Qur'annya. Yang kedua terkait dengan taraweh. Sebelumnya Bapak sekalian ini saya dapat pertanyaan kemarin, mana sih yang lebih utama? Sholat terawihnya. Ini kan di Indonesia kan ada yang 8, ada yang 20. Jadi Bapak sekalian, Nabi SAW itu sholat malamnya hanya 8 rakaat. Tapi jangan ditanya bagusnya, panjang bacaannya. Dan Nabi SAW sholat terawihnya agak maleman. Ya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, misalnya Bapak sekalian, Nabi SAW itu tarawehnya itu pakai 3 juz misalnya. Di masa Umar bin Khattab, karena melihat umat Islam sudah mulai agak lemes dalam beribadah, sama beliau digeser sampai sholat tarawehnya di setelah Isya. Dan agar bacaan Quran di zaman Nabi itu tidak terlalu berat, maka beliau memperbanyak rakaatnya. Ya. Jadi kalau 3 juz jadi 8 rakaat, itu kan lebih berat dibandingkan 3 juz dibaca di 20 rakaat. Karena alasan yang sama Bapak-Ibu sekalian, para ulama kemudian di zaman-zaman berikutnya juga memperbanyak rakaat. Sebagaimana di masa Imam Malik, sholat tarawih itu 36 rakaat. Di masa Umar bin Abdul Aziz 51 rakaat, 50 tarawih, 1 rakaat witir. Di Maroko saya pernah baca itu, di Maroko orang biasa sholat tarawih 300 rakaat. Ya. Jadi mana yang lebih utama Bapak sekalian? Ini yang jawaban Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa rakaat yang sedikit itu aku sukai. Tapi rakaat yang banyak lebih aku sukai. Namun rakaat yang sedikit, yang bacaannya panjang dan tumakninahnya jauh lebih aku sukai daripada yang banyak tapi bacaan Qur'annya sedikit. Terus gimana dengan yang ini? Kalau misalnya di masjid kita sholatnya kayak orang kejar-kejaran, ya lebih baik kita sholat di rumah. Cuman kalau misalnya sholatnya enak gitu kan, walaupun sedikit agak ada gangguan anak-anak, lebih baik kita ngambil di masjid. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika sudah witir, ya, pulang ke rumah masih boleh nggak kita tarawih lagi? Boleh, ya, boleh. Jadi walaupun belum tidur, ya. Kan kita dulu kan menyangka kan kalau sudah tarawih, udah witir nggak boleh lagi tarawih, nggak boleh lagi sholat, habis itu tidur, bangun-bangun baru kita bisa tahajud. Nggak boleh witir. Hah? Nggak boleh witir lagi. Ya nggak boleh itu witir lagi. Jadi kalau misalnya kita di masjid sudah witir, balik ke rumah, habis ngopi-ngopi atau habis minum es gitu kan, kok pengen masih belum bisa tidur, sholat lagi boleh. Sebagaimana hadis dari Ummu Hani bahwa Nabi SAW selesai witir ke rumah beliau, kemudian beliau melanjutkan sholatnya. Jadi untuk pertanyaan kedua, lebih utama mana jamaah atau di rumah? Pakai standar yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Yang ketiga terkait dengan hadis yang kalau nggak bisa 10, 7 hari. Sebetulnya Nabi SAW mengingatkan pada kita bahwa Lailatul Qadar itu paling banyak terjadi di atas tanggal 23. Ya. 21 paling jarang. Ya. Imam Ghazali, saya pernah dapat hitung-hitungan ala Imam Ghazali. Jadi kata beliau, kalau misalnya malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat, nah itulah Lailatul Qadar. Ya. Itu ininya. Jadi beliau itu punya hitung-hitungan, silakan dicari. Jadi kalau misalnya Ramadan dimulakan di hari ini, hari Senin misalnya, Lailatul Qadarnya di hari apa? Gitu beliau ada hitung-hitungan. Tapi Bapak Ibu sekalian,
ya namanya hitung-hitungan manusia juga nggak bisa ya. Tapi balik ke semula Bapak Ibu sekalian, ya Nabi menyebutkan carilah di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Insyaallah itu ya terjadinya Lailatul Qadar di sana. Terus ini izin menambahkan Bapak Ibu sekalian, gimana kalau misalnya saat sudah tanggal 23 itu maaf ibu tidak puasa, masihkah dapat kemungkinan mencari Lailatul Qadar? Bisa. Caranya gimana? Caranya di malam-malam ganjil itu bangun ibadah. Ibadahnya apa? Selain sholat, tilawah boleh enggak? Boleh. Menurut mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyah. Sebetulnya yang beda pendapat itu Bapak Ibu sekalian megangnya, bukan tilawahnya. Ya, Syafi'i, mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak boleh ngaji, itu hanya Syafi'i. Selain itu bahkan Maliki itu mempertegas, menguatkan bahwa orang yang halangan itu lebih membutuhkan baca Al-Quran karena mereka tidak punya benteng untuk tubuhnya, gitu kan. Kemarin ada Ustaz Muntasir nanya, Ustaz ada yang anak kita gitu kan, udah tinggal dikit lagi gitu kan, nggak bisa ngaji gitu kan. Sudah nggak sholat ya gimana? Tetap boleh nambah hafalan berdasarkan mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiyah ya. Jadi baca Quran, tasbih, tahlil, tahmid, tapi wudhu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Wudhu tapi nggak sholat. Kalau sholat yang dosa gitu kan. Memperbanyak ibadah-ibadah selain sholat, ngaji, murojaah dan lain sebagainya. Insya Allah tetap bisa dapat kesempatan meraih Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu ya Ustaz. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa diterima ya Ustaz ya. Oke, baik berikutnya masih ada yang belum nanya. Putri belum. Oh ya, Putri masih ngawang-ngawang gitu kan. Oke, makan Ustaz. Ada nggak nyanyi di HP itu nggak ya? Tapi nggak ada juga Ustaz. Bisa juga. Nggak ada. Gimana? Saudara Ustaz Masroni. Gimana Ustaz? Gimana nih? Oh. Oke, ada lagi? Silakan, ya WA aja nggak apa-apa. Iya, silakan. Kalau ragu tanya saja. Ustazah mungkin yang lain juga boleh. Kalau yang ragu terkait ibadahnya, jangan melakukan ibadah dalam keadaan ragu-ragu ya. Kita tuntaskan. Silakan. Kalau kita di Indonesia Ustaz, ada 2 versi yang kita Ramadan juga. Ada versi pemerintah, ada versi Muhammadiyah. Kalau di yang lain nanti ormas yang lain kan. Nah jadi tidak bisa kita memastikan mana yang malam ganti mana yang malam gimana Ustaz? Baik. Dari Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini agak sensitif ya sebenarnya. Suara saya kedengaran di belakang. Sip. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Hadisnya menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dengan melihat hilal, lebaranlah dengan melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Jika kalian ragu-ragu atau tidak terlihat hilalnya karena mendung dan lain sebagainya, maka kira-kiralah. Dari sini Bapak-Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita metode yang paling pas untuk penentuan awal dan akhir Ramadan itu dengan melihat. Kalaupun menghitung, itu hitungannya harusnya hanya kemungkinan bisa dilihat hilalnya. Ya. Hanya kemungkinan bisa dilihat hilalnya. Karena Bapak-Ibu sekalian, satu perintah itu tidak akan pernah bisa harusnya bisa difahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Ya, oleh orang yang paling awam sekalipun. Jadi bisa orang yang selagi dia masih bisa melihat dengan baik, maka dia bisa menentukan kapan awal dan akhir Ramadannya. Beda dengan hisab. Hisab itu Bapak-Ibu sekalian tidak sembarangan. Saya itu 14 tahun belajar syariat belum pernah belajar hisab. Karena ada pesantren-pesantren tertentu saja yang bisa, yang punya ilmu hisab itu. Dan Bapak-Ibu sekalian yang belajar belum tentu bisa, gitu ya. Jadi mana yang lebih utama Bapak-Ibu sekalian? Yang lebih pas, yang paling pas itu ya dengan lihat. Jadi ketika lihat hilalnya. Jadi kalau misalnya Muhammadiyah lebih dahulu daripada kita, dari pemerintah, maka insya Allah yang paling benar yang lihat, gitu ya. Dan ini yang disampaikan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan cara melihat. Jadi kalau misalnya Bapak sekalian, mana yang paling benar? Ya yang paling benar menurut syariat ya yang dilihat atau yang metode yang dipakai oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah menyatakan tanggal ini, insya Allah tanggal 27-nya atau ganjil-ganjilnya itu yang benarnya. Adapun Bapak sekalian terkait dengan hisab, dengan hitung-hitungan itu belum pernah saya temukan hadisnya. Karena memang Nabi SAW juga menyebutkan hadis tentang tentang metode menentukan awal dan akhir Ramadan. Nabi mengatakan kita ini kaum yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Kalau nggak 29 ya 30 kata Nabi. Itu pun Nabi menyebutkan 29 atau 30 itu dengan isyarat atau kode. Gitu. Menunjukkan memang kita umat Islam itu nggak bisa ngitung. Ya. Jadi kalau misalnya 27-nya insya Allah ya 27 ala pemerintah, gitu kan. Cuman Bapak-Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu punya ciri. Mati Ustaz. Ciri Lailatul Qadar itu Bapak-Ibu sekalian, saat malamnya langitnya tanpa awan, udaranya tidak bertiup, tenang, cenderung agak sunyi, jangkrik pun malas untuk bunyi. Ya, itu cirinya. Gimana Ustaz? Mulai malamnya dari mana? Dari maghrib. Itu hitungan malam itu dari maghrib. Cuman yang paling pas itu Bapak Ibu sekalian, itu mengetahui Lailatul Qadar atau tidaknya di esok harinya. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu kalau misalnya malamnya Lailatul Qadar, besoknya mataharinya saat terbit bisa dilihat dengan mata. Tidak silau dia. Dia cenderung agak kekuningan. Siangnya tidak terlalu panas. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian saat besoknya paginya ngelihat bisa merasakan mataharinya terbit tanpa sinar, maka jika Bapak Ibu sekalian ibadah di malamnya, bersyukurlah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Yang merasakan itu orang yang dapat saja atau semua? Pokoknya dia nggak ada rasa ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada misalnya dapat hatinya jadi tenang, nggak. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu gimana? Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian, apa sih? Jadi Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu tidak tidak ada tanda khusus. Misalnya ada yang lihat, saya semalam mimpi lihat sesuatu, enggak gitu juga. Jadi ada yang penting orang yang beribadah di malam itu, maka dia otomatis dapat Lailatul Qadar. Ya.
Dan kelihatan bangetnya Bapak Ibu sekalian selesai Ramadan. Kalau misalnya selesai Ramadan dia berubah jadi sosok yang lebih baik lagi, kemungkinan besar